Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Supriyati dan ini suami saya. Saya Wahyu Hidayat. Kami selaku owner dari Ngeteh Nusantara Terapis. Gini, kenapa sih kita memilih bisnis teh gitu ya? Padahal sebenarnya teh itu kan nggak perlu membeli ya, di rumah aja bisa bikin gitu ya. Jadi kita tuh bersama ya. Bersama. Basicnya itu kan kita keluarga besar tuh seneng ngeteh ya, basicnya gitu. Ya tadi saya menambahkan sedikit gitu ya. Kenapa sih kita juga bisnis teh gitu? Bagi kami teh ini kan aman dikonsumsi segala usia, dari anak-anak sampai orang tua pun aman gitu ya mengkonsumsi teh ya. Bahkan di saat kita nggak enak badan pun gitu ya, minum teh hangat dulu deh gitu. Saya mau cerita dulu juga mengenai kita, jadi ada kaitannya ya antara teh ini dengan kenapa sih kita brand kita juga Ngeteh Nusantara Terapis gitu ya. Karena teh itu kan sebenarnya banyak secara tidak kita sadari tuh banyak memberikan terapi-terapi gitu ya. Terapi-terapi gitu. Dari teh itu kita bisa manfaatnya itu relaksasi. Karena ketika kita minum teh aja atau menghirup aroma teh itu kan sudah membuat rasa rileks tersendiri ya, harumnya teh gitu. Dan teh itu menurut saya memang basic dari nenek moyang, aman dikonsumsi ke semua usia. Jadi bagi saya teh itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Dan itu akan kebawa nanti, survive gitu. Makanya kenapa kita milih bisnis teh karena itu Mas gitu. Ya mungkin ini kita basic itu mungkin dari keluarga juga ya. Dari keluarga saya pribadi pun juga basicnya ada. Basic jualan juga, dari keluarga istri pun juga dagang juga gitu. Orang tua dagang dulu, jadi kita memang udah terbiasa dengan dagang ya. Cuma memang kita kemarin-kemarin belum kepikir sih sebenarnya Mas untuk bisnis kayak gini, belum kita karena masih kerja. Tapi kesini alhamdulillah saya yang sudah full terjun saat ini. Kalau suami masih berbagi, dia membantu saya untuk usaha bisnis tapi masih tetap kerja beliau gitu. Kalau itu sebelumnya pekerjaan ibu sama bapak apa nih? Kalau saya karyawan swasta. Sama saya juga karyawan swasta juga, yaitu Mas. Makanya kenapa saya memutuskan untuk resign ya, untuk bisnis teh ngembangin gitu. Karena jujur saya itu bekerja basicnya di keuangan. Orang berhubungan sama duit itu kan ujung-ujungnya duit itu nggak bisa menunggu nanti gitu. Kapanpun orang butuh duit saya harus siap setiap saat gitu ya. Jadi capek diatur sama orang selama 24 jam. Jadi saya punya cita-cita gimana caranya saya bisa tetap produktif cari uang, tapi waktu saya juga untuk keluarga dapet, terus juga yang ngaturin semuanya sendiri gitu. Kalau untuk teh ini sebetulnya dari keluarga besar sih sudah mungkin berjalan kurang lebih hampir 1 tahun ya. Nah di sini kalau saya untuk sama istri saya ini di sini tuh baru, jadi belum lama. Akhir Februari 2022. Februari. Dan mungkin fokus itu mungkin 1 bulan belakangan ini. Tapi perkembangan itu kayaknya udah. Iya. Alhamdulillah itu sih, Mas, gitu. Ada jalan ya. Alhamdulillah itu berkah atau rezeki kita. Kita dapat link atau akses untuk menuju pangsa pasar yang lebih modern. Jadi memang tadinya kita tuh sama sekali tadi nggak ada niatan ya, nggak sama sekali ini kita memang biasa gini, kita berencana mau buka usaha ini enggak. Jadi suatu ketika tuh karena kita merasa punya racikan teh ya, terus kita sebenarnya iseng yuk gitu. Kita tester ini ke tetangga sebelah kanan kiri gitu. Awalnya gitu aja sih Mas, pengen memberitahu bahwa kita nih keluarga punya resep gitu ya, punya enak tapi mereka perlu icip. Nah pas mereka coba responnya positif tuh, kok tehnya enak ya gitu. Terus kenapa nggak jualan aja? Disitulah gitu, jualan ya, iya bisa juga kali ya gitu. Akhirnya semua berjalan tanpa konsep Mas sebenarnya. Jadi kalau ditanya modal awal kita berapa aja kita bingung tuh. Karena sebenarnya kita tidak terkonsep dan terplanning nih mau, kalau orang usaha kan biasa gini, kita mau buka usaha sekian juta, pos-posnya kemana aja. Itu enggak, berjalan. Bikin banner, bikin spanduk, dedek.
iya ya, kok taunya udah lengkap ya, gitu. gitu. Dan karena memang sebenarnya basicnya kita juga biasa bekerja ya ada aturan, ada SOP di kantor, kita mencoba menerapkan itu di usaha kita gitu loh. Dengan yang udah kita jalani dulu di kantor, kita terapkan di sini, kayak SOP kita juga pakai gitu. Terus apa ya, meskipun kita usaha rumahan, biar berjalan ke depannya lebih berkembang lagi, kita juga urus legalitas Mas gitu. Kita sudah punya semua NIB, SPP, RT, halal gitu. Terus haki kita juga sedang proses gitu. Jadi biarpun kami usaha rumahan kan, kita konsepnya gini, jualan sebenarnya bisa jualan-jualan aja gitu, pasti ada aja ya laku gitu maksudnya. Cuma kita konsepnya nggak mau sekedar itu, nggak mau sekedar jual lepas udah selesai, jual lepas udah selesai. Kita maunya tuh tujuan ke depan berbisnis. Bisnis itu kan luas ya. Itu tadi bisa mengembangkan, mungkin nanti bisa buka outlet di mana-mana gitu, atau nanti mungkin ada investor yang tertarik kepada kami gitu. Ketika itu di titik itu sudah saatnya, kami sudah punya bahan semua. SOP sudah ada, legalitas kita sudah lengkap. Packaging pun kita sudah buat semenarik mungkin ya, biar pelanggan juga. Jadi istilahnya kalau orang mau perang tuh kita sudah menyiapkan peluru-pelurunya dulu gitu. Karena berawal kita itu saat itu Februari itu sebetulnya baru buka itu hanya buka launching untuk produk kami. Sabtu Minggu. Satu sih, tapi kita masih sama-sama bekerja semua. Jadi buka Sabtu Minggu. Hanya kita untuk berjualan itu di saat weekend aja, melayani pelanggan-pelanggan gitu seperti itu. Nah, kemudian untuk istri saya kan lagi sakit dan memang harus operasi. Habis Lebaran kemarin saya operasi. Habis Lebaran itu operasi dan bed rest 3 bulan. Betternya itu butuh waktu untuk 3 bulan. Nah, dari waktu itulah jadi berjalannya waktu sampai akhirnya yang benar-benar mungkin saat ini sebetulnya belum pulih sekali, tapi sudah agak better lah seperti itu. Jadi agak mulai fokus, mulai dari bentuk packaging, semua pokoknya apapun yang menjadi kebutuhan dari produk kami saya siapkan semuanya jadi seperti ini gitu. Ya, makanya kemarin tuh sempat kan bed rest ya selama 3 bulan gitu. Tapi saya berpikir gini, memang kalau secara penjualan kami belum bisa melakukan karena saya masih terbatas ya dengan kondisi saya. Tapi saya berpikir saya harus tetap produktif nih. Apa yang harus saya lakukan ketika saya belum bisa jualan? Tapi nanti ketika waktunya saya jualan, saya sudah siap semuanya, yaitu di masa saya pemulihan kemarin, yaitu saya urus halal, urus ya, NIB segala macam gitu. Selain dari online juga dibantu kemarin, alhamdulillah ketemu teman-teman UMKM Bojonggede itu yang membawa kita sampai kita direkomendasikan masuk pasar modern gitu. Ini sebenarnya produk label kita, packaging kita ini sudah berubah gitu dari awalnya apa jadi, tapi kalau untuk nama tetap sama, tapi dari packaging supaya kelihatan eye-catching kan, karena supaya memenuhi standar pasar modern ya gitu. Jadi teman-teman UMKM itulah yang membantu kami untuk masukan-masukan yang lebih membangun lagi sama jalan untuk masuk ke sana gitu. Berarti dalam waktu dekat ngeteh Nusantara Terapis ini bisa dinikmatin di pasar modern nih. Iya, betul. bisa gitu. Jadi gitu. bahasanya go nasional, Mas. Iya, go nasional. Betul, Iya. go nasional, Mas. Ada dong, pasti ada ya. Kalau suka dukanya pasti banyak, Mas. Pasti ada banyak, Mas gitu. Jadi kadang tuh gini, ya kayak saya pribadi kan dari kerja kantoran yang sudah pasti menerima income segitu setiap bulan ya, mau masuk nggak masuk gitu, itu sudah segitu aja. Sedangkan kan kalau usaha itu kita nggak dagang kita nggak dapat uang gitu. Maju atau tidaknya usaha kita kan di tangan kita nih. Mas sebenarnya begitu udah terjun itu lebih pusing Mas dari orang kerja ternyata ya. Kalau orang kerja kan tinggal mengikuti aturan-aturan yang udah ada di perusahaan. Tapi ketika kita apalagi baru merintis nih,
waduh ini apa lagi ya, justru ini di tangan kita nih maju enggaknya usaha kita gitu. Dibilang duka sih sebenarnya enggak ya, tapi tantangan ya di sini. Kadang memang dia di titik apa ya, malah lebih tidak terbatas waktu. Karena kita semua merintis itu dari mulai produksi sendiri, labeling sendiri, admin sendiri gitu, sampai distribusi sendiri, marketing sendiri, itu kita lakukan sendiri. Yang dimana kita harus pintar-pintar mengatur waktu, kondisi kita juga gitu. Itu sih Mas, paling kadang memang capek, tapi but I'm happy gitu loh. Kenapa? Karena secara pressure beda. Karena di sini apa? Kan kita bosnya ya. Bukan lagi kita diatur orang nih, kita yang ngatur. Jadi saat kita udah agak mulai lelah, ya hal-hal happy aja yang kita inget lah gitu. Sama tujuan kita awal apa, target kita ke depannya apa, itu menjadi motivasi. Jadi begitu manusiawi ya, kita capek, down itu pasti, tapi inget lagi gitu loh, oh iya ya, itu target menanti gitu, ini usaha kita loh gitu. Jadi ayo gitu, kembangkan ini gitu, lelah gak apa-apa gitu. Sebenarnya kita tuh terima kasih ya ini kembali lagi kita alhamdulillah gitu dengan jalan Allah dipertemukan sama UMKM Bojong Gede, tim Pak Heri dan tim gitu ya, ketuanya gitu. Mereka yang membawa kami ini untuk bisa mengenalkan produk kita dengan masyarakat luas ya gitu. Melalui mereka juga kita ikut event-event, pameran-pameran gitu. Terus kemarin sih sempat sebenarnya produk kita itu lolos beberapa seleksi gitu, setiap event kita lolos, cuma karena kemarin saya masih bed rest jadi saya belum bisa mengikuti gitu ya. Nah di saat itu juga ternyata ada suatu kedutaan besar luar negeri yang dimana kan kami kebetulan tinggal di Bogor nih ya, Jawa Barat, yang terkenal dengan tehnya gitu. Mereka sempat menanyakan nggak ada produk tehnya nih gitu kan. Sebenarnya ada, cuma karena saya berhalangan karena kondisi kesehatan, mereka tetap meskipun kami tidak hadir, mereka tetap mempromosikan kita gitu. Jadi mereka tertarik nih untuk mencoba teh kami gitu. Makanya ini sedang dijadwalkan dari kedutaan tersebut dengan tim UMKM, nanti diatur waktu untuk kita bisa datang ke kedutaan tersebut gitu Mas. Kalau untuk hal itu ya Mas ya, itu bisa datang langsung kita, ke rumah produksi kita, outlet juga di sini. Iya, outlet bisa. Jika mau join untuk reseller ataupun ada franchise, kita sudah kita juga ada bisa. Kita memang yang udah berjalan reseller kita di Tangerang sudah ada, di Pasar Rebo sudah ada, di daerah Bogor sini sudah ada gitu. Bahkan di daerah Jakarta Selatan ini salah satu sudah ada. Cuma saya belum sempat prospek gitu. Itu reseller sudah jalan Mas, alhamdulillah ada beberapa gitu. Bisa kalau mau order atau apa bisa datang ya. Bisa langsung datang ke rumah. Iya, ke rumah kita, rumah produksi, ya outlet di sini. Untuk IG-nya juga ada, WhatsApp-nya juga ada. Jadi kalau IG-nya itu ngeteh Nusantara _terapis dengan WhatsApp-nya ke 08 588 220 7976. Nah, untuk alamat produksi kami ini di Komplek Perumahan Lembah Gria Indah, Blok A1, nomor 2, Citayam. Jangan takut untuk melangkah. Kalau tidak nyoba tuh nggak akan tahu kita berhasil atau tidaknya ya gitu. Kalau untuk takut basi, gini, kembali lagi produk ini kan kita yang punya. Jangan kita fokus ke kekurangannya. Kita cari kelebihan produk kita apa sih gitu. Untuk menjadi sebuah produk harus beberapa kali trial error, itu udah pasti. Kami pun seperti itu gitu. Tapi begitu error, begitu ini tidak berhasil, jangan menyerah. Justru harus tertantang lagi. Oh, hari ini kita belum berhasil, besok kita coba lagi. Ini kita juga untuk seperti ini juga udah puluhan kali kita trial dan error gitu loh. Dan ketika kita merasa gini, memang kan sebelum orang mencoba pasti kita dulu dong. Iya benar. Menurut kita nih enak gitu. Nah, nggak boleh tuh standar diri kita doang gitu. Kita lempar lah ke orang-orang terdekat dulu deh, ke keluarga gitu.
keluarga atau tetangga-tetangga kanan kiri yang itu tadi saya bilang gitu, atau nggak ke event-event keluarga arisan gitu kan, ketika memang kalau belum siap dicela-cela banget kan masih keluarga lah, masih ada bercanda-bercandanya gitu ya. Tapi patokan kami gini, misalkan kita menggunakan trial 10 nih, 10 bab kita lempar ke 10 orang. Ketika 50% ke atas, sekitar 8 orang yang udah bilang oke, 2 enggak, itu sudah menjadi patokan kita sebenarnya. Bahwa produk kita memang oke ya. Benar, tetap 2 orang ini kita dengarkan gitu. Kenapa tidak oke-nya menurut mereka? Karena buat masukan kita juga ya gitu loh. Tapi tetap menjadi masukan, tapi bukan suatu keputusan, karena kan lebih banyak yang bilang oke sih, itu sih menurut saya udah oke.